Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas analisa pasar kami, yaitu perusahaan Apple dan Samsung. Analisa pasar produk Apple dan Samsung. Contoh produk Apple dan Samsung. Di sini bisa kita lihat, ya ini berikut contoh-contoh produk-produk Apple. Dari iPhone, iPad, di sini kita lihat produk-produk Samsung, terutama smartphone-nya ya. Ini adalah model-model produk Samsung, smartphone-nya Samsung Galaxy. Apple Inc. sebelumnya bernama Apple Computer Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California, dan bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Apple Inc. didirikan pada tanggal 11 April 1976 dan diinkorporasikan menjadi Apple Computer Inc. pada tanggal 3 Januari 1977. Pada 9 Januari 2007, kata komputer dihapus untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik konsumen pasca peluncuran iPhone. Apple dikenal akan jajaran produk perangkat lunak, di antaranya sistem operasi OS X dan iOS, pemutar musik iTunes, serta peramban web Safari, dan perangkat keras di antara komputer meja iMac, komputer jinjing MacBook Pro, pemutar lagu iPod, serta telepon genggam iPhone dan jam pintar Apple Watch. Samsung Electronics adalah perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar di dunia dan berkantor pusat di Seiko Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group, yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Berikut adalah analisa 4P Apple: Product, Price, Promotion, and Place. Yang pertama adalah produk. Sistem operasi iOS. Yang pertama dan terpenting kualitas yang orang cintai di iPhone adalah akses ke dunia terkenal sistem operasi Apple, yakni iOS. MacBook mungkin adalah laptop yang paling diinginkan dan iPhone memberikan akses ke sistem operasi yang sama seperti MacBook, yang juga menggunakan iOS. Apple mampu terpesona pelanggan dengan sistem operasi mobile-nya. Kecepatan sistem. Hanya sistem operasi tidak cukup untuk mempertahankan pelanggan tertarik. Diperlukan kecepatan pemrosesan juga. Hardware iPhone sangat kompatibel dengan perangkat lunak dan OS yang digunakan untuk berjalan lancar. Dengan demikian, kecepatan pemrosesan berkualitas tinggi juga mempercepat popularitas produk. Yang kedua, price. Skimming price. Ada sedikit penjelasan yang diperlukan untuk harga Apple iPhone dengan target premium dan dengan produk dan promosi untuk mendukung penargetan. iPhone memiliki harga peluncuran skimming. Ini adalah harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ponsel di pasar. Samsung baru-baru ini telah memperkenalkan banyak ponsel untuk menyaingi iPhone. Namun pelanggan Apple tidak bergeming dan mereka sangat loyal kepada merek Apple dan iPhone.
Terusnya, tidak ada diskon. Hal lain yang menarik untuk mengamati dalam kebijakan harga iPhone adalah bahwa Apple tidak menawarkan diskon. Namun, diskon mungkin diberikan dalam bentuk promosi, penjualan, atau dengan tawaran pertukaran. Tapi jika tidak ada diskon yang diberikan di iPhone, sebuah harga standar dipertahankan di pasar. Promotion, above the line, atau ETL. Promosi dari iPhone diketahui fantastis dan mungkin berkisar dari iklan halaman depan penuh pada peluncuran produk. Promosi di radio, televisi. Setiap kali telepon baru diluncurkan, pastikan untuk melihat iPhone di mana-mana. Di setiap platform yang ETL, karena mereka menargetkan segmen premium. Kehadiran Apple iPhone lebih tinggi di segmen ETL daripada di segmen BTL. Yang menarik di sini adalah slogan dalam iklan surat kabar karena banyak iklan iPhone diketahui datang dengan slogan yang paling menarik untuk telepon baru. Below the line atau BTL, iPhone menggunakan iklan dengan menitik beratkan penjualan di gerai retail besar. Hal ini juga menggunakan berbagai bentuk promosi penjualan dan menawarkan pertukaran untuk memikat pelanggan melalui metode BTL. Selanjutnya adalah place atau tempat. Layanan service center di seluruh dunia. iPhone hadir di banyak negara dan bangsa dan dikenal untuk menyediakan cadangan layanan yang sangat baik di semua negara tersebut. Target Apple iPhone adalah pelanggan premium, maka ditemukan di kota berkelas saja. Selanjutnya, iStore di mall dan tempat berkelas. Apple telah memberikan logo i untuk setiap retail yang sejalan dengan lini produk yang lengkap. Hal ini secara tidak langsung memberikan kesan langsung pada konsumen. iStore Apple ini dapat dijumpai di mall dan tempat berkelas lainnya di seluruh dunia. Kerja sama dengan perusahaan lain. Ketika BlackBerry mengumumkan keluar dari pangsa pasar, maka Apple hadir dan langsung mengambil posisi BlackBerry dan mempromosikannya ke jajaran petinggi berbagai perusahaan seperti CEO dan manajer untuk memberikan kesan bahwa brand Apple merupakan premium brand. Selanjutnya adalah 4P dari perusahaan Samsung. Yang pertama, produk. Samsung lebih memilih untuk menciptakan produk-produk high-end yang tentu saja menawarkan stylish best practice products. Produk-produk tersebut antara lain RAM, flash memory, CDMA mobile phone, TFT LCDs, computer monitors, big screens TVs, VCRS, DVD player, MP3 player, microwave ovens, dan lain-lain. Yang kedua, price. Samsung lebih menekankan pada kualitas produk sehingga penentuan harga ditetapkan berdasarkan pada tingkat kualitas masing-masing produknya tersebut. Ketiga, place. Berhubungan dengan pendistribusian produk kepada konsumen, Samsung tidak lagi menggunakan outlet-outlet distribusi yang murah seperti Walmart dan Target, melainkan mempercayakannya pada level yang lebih tinggi Samsung upmarket seperti Best Buy dan Circuit City. Yang keempat, promosi. Dalam rangka rebranding, Samsung telah mengurangi 55 agensi periklanan dan hanya memusatkan pada satu perusahaan. Samsung menandatangani kontrak $400 juta dengan Madison Avenue Film, Photo-Con and Building Worldwide. Perusahaan tersebut bertugas untuk menciptakan sebuah global brand image untuk Samsung yaitu sebagai pembuat stylish best practice products. Selanjutnya kita ke strategi bisnis dari perusahaan Apple. Yang pertama, emosi terhadap sebuah produk. Apple tahu kadang bukan kebutuhan atau needs yang menggerakkan orang untuk membeli. Ada emosi yang lebih
ada emosi yang bisa lebih dominan untuk memberikan keputusan. Maka tak heran Jobs bersama tim memberikan emosi yang kental pada setiap kampanye mereka. Yang kedua, experience para pengguna. Pengalaman jadi senjata ampuh jika ingin produk Anda unggul di antara produk-produk yang lain. Karena saat ada satu saja pengguna yang mengalami pengalaman baik dengan produk Anda, maka ia akan menyebarkannya dengan sukarela, menjadi marketing gratis yang tak perlu dibayar. Inilah kekuatan word of mouth, bagaimana produk Anda jadi pembicaraan orang lain. Yang ketiga, kecintaan pada produk. Pengguna MacBook, iPhone, iPad, maupun produk Apple lainnya yang telah melewati fase puas dengan produk dan memiliki pengalaman indah bersama, lalu menemukan sosok Steve Jobs serta mengidamkannya, akan otomatis jatuh cinta dengan produknya juga. Yang keempat, selalu update. Kadang saya bingung, saat Apple mengeluarkan produknya bulan lalu, kok bisa-bisanya kembali mengeluarkan produknya beberapa bulan berikutnya? Lantas apa nggak keburu-buru promosi, sementara produk sebelumnya belum mencapai penjualan maksimal? Ternyata begini cara Apple agar terus berinovasi, up to date, dan menjaga komunikasi dengan penggunanya. Lihatlah setiap produk launching, maka akan diadakan seminar dan gathering kecil-kecil pada pengguna Apple ini. Yang kelima, harga yang eksklusif. Terakhir, siapa yang mau membantah harga eksklusif dari iPhone? Sudah diketahui bahwa Apple mengatur standar harganya sangat apik dibandingkan brand lain. Karena mereka selalu memberikan kualitas yang tinggi, maka tentu mereka akan sangat aware dengan harga yang distributornya patok di pasar. Maka tim lapangan Apple selalu memantau perkembangan harga di pasaran. Tidak boleh ada distributor yang menawarkan harga di bawah standar Apple terlalu jauh. Maka bisa dilihat bahwa harga produk Apple antara satu distributor dan lainnya tidak akan berbeda jauh. Kemudian, strategi bisnis produk Samsung. Yang pertama, Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja uang dibutuhkan konsumen, kemudian mengembangkan produk tersebut. Kami terus mencari apa yang sebenarnya dibutuhkan, meskipun mungkin saja konsumen belum menyadari hal tersebut. Yang kedua, Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait, seperti penyedia layanan operator dan juga pengembang konten dan aplikasi. Ketiga, Samsung terus menjalin kerjasama dengan retail partner untuk mendistribusikan produk ke penjuru Indonesia, termasuk bekerja sama dengan PT Erafone Arta Retalindo, yang telah mengoperasikan 29 Samsung Experiential Store. Keempat, Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi, meskipun saat ini Android tengah merajai OS smartphone. Strategi segmen pasar Apple. Yang pertama, segmentasi geografis. Toko-toko retail Apple terletak di kota-kota padat penduduk di seluruh dunia. Kehadiran global yang ditunjang dengan kehadiran website resmi di 88 negara. Segmentasi demografis, rentang usia konsumen Apple antara 14 sampai 55 tahun. Berprofesi sebagai mahasiswa dan para profesional. Ditambah sebagian besar toko Apple di Amerika Serikat terkonsentrasi di New York dan di California, menunjukkan perhatian Apple terhadap konsumen yang berpenghasilan tinggi dan bergaya hidup mewah. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi ini yang paling banyak dipakai Apple sebagai rujukan strategi marketingnya, yaitu segmen pengguna berdasarkan gaya hidup. Manfaat segmentasi, Apple membawa inovasi dan pembaruan di setiap masing-masing produknya. Produk-produk Apple yang dibuat berdasarkan segmentasi. Para profesional bisnis, Mac, iPad,
iPhone, dan lain-lain. Mahasiswa dan dewasa muda, iPad, iPhone, MacBook, dan lain-lain. Para remaja dan penggemar musik, iPod, iPhone, dan lain-lain. Pengguna dengan penghasilan menengah tinggi, yaitu adalah brand terbaru mereka, yaitu iPhone 7. Kemudian strategi segmen pasar Samsung. Segmentasi geografis seluruh dunia, Samsung telah menjual produknya di 61 negara yang berbeda. Produk-produk Samsung memiliki sedikit variasi di bahasa dan aplikasi, tapi penampilan fisik ponsel mereka bersifat universal. Segmentasi di demografis, konsumen Samsung berusia antara 16 sampai 29 tahun, dengan profesi pengusaha muda, pengusaha menengah, menyasar segmen penghasilan menengah dan penghasilan tinggi. Segmentasi siklus hidup keluarga, menyasar lajang muda, pasangan muda yang menikah atau pasangan muda yang bercerai dengan atau tanpa anak. Segmentasi psikografis, individu dari remaja hingga usia 30-an yang menyukai teknologi baru dan mampu membelinya. Ditambah berbagai ponsel warna merah muda untuk anak perempuan dan ponsel gaya dengan layar sentuh murah untuk pendapatan yang lebih rendah. Manfaat segmentasi tersendiri bagi Samsung. Ketika pelanggan Samsung membeli ponsel, mereka akan mendapatkan tampilan sederhana, fitur baru dan update-nya, dan harga yang terjangkau. Untuk pencinta ponsel Samsung, pelanggan juga memperoleh banyak kenyamanan yang ditawarkan oleh ponsel, seperti pesan teks, pesan gambar, bermain game, mendengarkan musik, dan berselancar di web. Semuanya bisa dilakukan di ponsel. Strategi pemasaran Apple. Apple tidak pernah mengadakan diskon kecuali barang refurbished. Tentu saja ada perubahan, tapi mereka tidak pernah mengadakan sale seperti pada hari libur misalnya. Apple menjaga harga reseller stabil, karena menentukan harga dealer adalah ilegal bagi pelanggan. Apple masih memanage untuk menjaga harga retail tetap stabil. Itu dilakukan dengan menjaga batas-batas bagi dealer, tidak mengadakan diskon, dan menjaga persyaratan yang konsisten antara reseller dari produk yang sama. Retail Apple dan toko online, mereka unik. Mereka tidak terlihat seperti sedang menjual, tapi lebih seperti mendidik dan mensupport. Mereka simpel, meski cermat dengan isyarat-isyarat minimal dan pesan yang jelas. Perasaan yang mengena adalah bahwa banyak orang yang akan membantu Anda, dan tidak ada yang sedang menjual apapun. Produk-produk Apple diposisikan sebagai kategori unik, pada tingkatan yang memungkinkan Apple menyukai reseller yang menjual produknya sebagai kategori unik, berdampingan dengan kompetitor-kompetitornya. Misalnya Best Buy Online memiliki sebuah section yang disebut iPads and Tablet Features. Mereka tersendiri sebagai kategori yang unik dibanding dengannya yang lain. Dan untuk strategi pemasaran Samsung, secara umum strategi pemasaran Samsung untuk memasarkan produk adalah dengan strategi didasarkan pada diferensiasi produk dan penentuan posisi pasar yang tepat dan terarah, membuka perusahaan anak di negara yang bersangkutan serta dengan menggunakan sole agen importer. Secara spesifik, strategi pemasaran bergantung kepada perusahaan anak di masing-masing negara. PT Samsung Electronics Indonesia merupakan perusahaan anak di Indonesia, yang juga menggunakan sole agen importer. Produk Samsung diimpor langsung dari Korea Selatan dan kemudian disebarluaskan di Indonesia dengan strategi penentuan posisi pasar dan bauran pemasaran yang didasarkan pada strategi diferensiasi produk. Produk yang inovatif, harga yang seragam, dan sesuai dengan produk yang dipasarkan. Saluran distribusi dengan 2 agen besar, promosi dengan above the line dan below the line, serta pelayanan yang memuaskan membuat produk Samsung diminati oleh banyak masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan
meningkatnya penjualan produk Samsung dari tahun ke tahun. Dan inilah Apple founder Steve Jobs. Bisa kita lihat quote-nya, "Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice," by Steve Jobs. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.